Belajar berkebun edisi memanen. Assalamualaikum teman-teman. Nah, ketemu lagi dengan video aku kali ini edisi memanen. Akhirnya waktu panen itu telah tiba. Ini hasil yang kami upayakan selama ini dalam waktu kurang lebih 5 bulan belakangan. Dari awalnya kita membersihkan lahan, menyemprot, menanam, memupuk, dan menyemprot lagi. Dan akhirnya sekarang waktu panen itu telah tiba. Tapi ya seperti yang teman-teman lihat, ini panennya itu masih di luar prediksi BMKG ya, karena belum sesuai harapan kita. Lihat sendiri kan, batangnya banyak yang nggak tumbuh, ada yang tumbuh tapi malah kecil-kecil, kerdil, dan buahnya itu juga kecil-kecil. Tapi nggak apa-apa karena ini baru perdana ya kan. Insya Allah setelah ini kita nggak akan patah semangat, kita akan coba sekali lagi. Tentunya dari kekurangan-kekurangan sebelumnya, menurut kami itu kegagalannya itu ada di 3 faktor. Yang mana tanahnya itu sebelumnya tidak kami gemburkan terlebih dahulu sebelum menanam. Padahal tanah ini sebelumnya bekas tanaman berakar-akar besar seperti durian, rambutan. Bahkan akar-akarnya itu juga masih banyak ketinggalan di sana meskipun pohonnya udah ditebang. Yang kedua, di sana juga ada satu batang pohon sawit. Kalau kami baca di Google ya, batang sawit itu menyerap kandungan air dan kandungan pupuk dari tanaman yang ada di sekelilingnya. Ini dibuktikan juga dengan jagung-jagung yang kami tanam di sekeliling sawit itu semuanya nggak ada yang numbuh satupun. Ada waktu itu numbuh tapi cuman paling sekitaran sejengkal tingginya dan udah mati. Dan faktor yang ketiga karena telat pemupukan. Jadi next kami akan menangani 3 hal tersebut dan akan dicoba tanam ulang lagi. Tapi jika kedepannya masih belum berhasil, berarti mungkin tanahnya itu kurang subur dan kita coba alternatif menanam tanaman yang lainnya. Oh ya, ini videonya kita ambil di hari kedua bulan puasa ya. Cuaca waktu itu lumayan cukup panas, bisa dibilang waktu itu puasanya agak melawan. Sampai-sampai Pak Su itu tiap sebentar dia ngomongin es teh mulu. Oh ya, ini Pak Su juga nyabut satu batang singkong dan ternyata isinya lumayan. Dan singkongnya segera kita amankan ya, lumayan nantinya bisa bikin cemilan. Dan lanjut aku neduh sekaligus ngupasin kulit jagungnya karena udah banyak terkumpul juga, sekitar 3 baskom besar. Sedangkan Pak Su masih berjuang untuk metikin buah jagungnya di tengah teriknya matahari dan rumput-rumput yang udah mulai tinggi juga yang bikin tangan gores-gores ya guys. Dan di sini aku ngupasin kulit jagungnya dibantu adik aku yang bungsu karena panasnya udah semakin terik dan metikin jagungnya itu juga nggak seberapa lagi. Kita putusin untuk ngangkut semua jagungnya itu ke depan rumah aja. Lumayan kita bisa istirahat sebentar lalu lanjut lagi. Jadi kita bisa kerjain di teras rumah aja. Dan lanjut aku ke dapur ngecek ibu dan adik aku yang nomor 3 itu lagi masak ikan bakar karena nantinya kami juga mau buka bareng sama adik aku yang nomor 2. Setelah itu aku juga lanjut ke warung teman aku untuk nitipin jualan. Ada makaroni mercon, keripik pisang lumer, dan kurma sukari juga. Terus lanjut ke Sopang untuk beli semangka. Di sini aku beli semangka 2 kilo lebih, harganya 20.000. Dipersingkat aja, ini udah sore. Aku dan Pak Su pergi ngabuburit atau JJS ya, sambil nganterin lauk dan bukaan untuk ayah aku, tapi nggak ke record. Sampai tiba-tiba kita udah mau puter balik, mau balik ke rumah aja. Kita udah sampai rumah, udah mepet waktu maghrib. Alhamdulillah semuanya juga udah ngumpul di rumah. Informasi lengkap anak ibu aku semua plus dengan menantu dan cucunya juga. Dan akhirnya waktu berbuka telah tiba. Mari kita cicipi hidangan yang alhamdulillah lagi Allah masih beri kita kesempatan untuk menikmati makanan yang enak. Meskipun mungkin bagi sebagian orang itu adalah hal yang sederhana. Nah, jangan salfok sama ponakan aku yang satu itu, Baba, yang paling narsis dan sadar kamera, yang paling nggak bisa diem juga. Kalau keluarga aku di rumah sering bilang dia itu gatal tulang. Kalau bahasa kami itu yaitu indak sonang diam. Pokoknya super aktif banget. Nah, lihat kan bentukannya gimana. Dan ini dia udah ganti kostum, udah pakai jilbab. Masya Allah, semoga istiqomah ya Baba. Dan besarnya semoga menjadi anak yang soleha dan berbakti kepada kedua orang tua dan keluarga juga. Dan di tengah kesibukan dia yang so asik sendiri di kamera, senyum-senyum, narsis nggak jelas. Di samping itu kami juga masih makan dan sambil bersenda gurau juga, sambil cerita-cerita. Gak tahu apa ya yang diceritakan waktu itu yang bikin kami ketawa semuanya. Dan aku mau lanjut makan dulu ya. Gak lupa juga aku ucapkan alhamdulillah untuk rezeki kali ini. Sampai jumpa lagi di video aku berikutnya. Wassalamualaikum.